Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la wala quwata illa billah. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di channel Ibu Herman, Ilmu Hikmah Nur Batin. Jangan lupa like, komen, dan share agar sahabat tidak terkenal, dan jangan lupa subscribe agar sahabat tidak tertinggal bila saya mengupload video baru. Ciri-ciri orang kena santet. Ciri-cirinya, ini ada sebuah kisah dalam kehidupan seorang Nuraisa. Awalnya badan nyeri, seperti kayak masuk angin. Lalu dia pergilah ke tukang urut. Tapi anehnya, ketika dia habis diurut, biasanya itu sakitnya pada hilang, ini malah pada kaku, sahabat. Dia tidak bisa bergerak. Lalu dia mungkin tukang urutnya tidak cocok. Lalu dia pergilah ke tukang urut yang lain, malah sama aja, wahai sahabat, badannya malah semakin kaku, wahai sahabat. Rasa putus asa di dalam dirinya, lalu dia mencari sebuah dokter, yaitu dokter terapi. Apa kata dokter terapi? Itu kena saraf kejepit. Ketika diterapi, diambillah darahnya itu sebanyak 17, wahai sahabat. Itu darah seperti kecap, darah hitam, wahai sahabat. Apakah itu langsung sembuh? Ketika habis terapi semakin memburuk, wahai sahabat. Semakin badannya semakin kaku, tidak bisa bergerak. Ketika dia tidur, ingin bangun aja itu sulit. Itu di 1 jam dia kedekeran untuk bangun. Sampai mandi keringat, badannya sampai basah semua. Karena apa? Dia berusaha ingin bangun, Aisyah. Ketika dia sudah bisa bangun, dia ingin duduk aja, dia tidak bisa tegak. Duduk seperti kayak gini. Ketika dia lepas tangan, itu dia kejengkang ke belakang. Lalu dia pergilah ke dokter untuk menanyakan sebuah penyakit apa. Tapi anehnya, di medis itu tidak menemukan apa-apa, wahai. Tetapi di sini jelas-jelas badannya itu kaku, tidak bisa bergerak, dan badannya juga tidak bisa bangun dan tidak bisa duduk. Ketika dia duduk, dia kejengkang ke belakang, wahai sahabat. Lalu dia jalan juga meripir-meripir ke tembok karena tidak sanggup untuk berjalan. Ketika dia tidur tidak sanggup bangun, ketika dia duduk tidak sanggup untuk duduk. Dia kejengkang. Ketika dia berjalan juga tidak sanggup untuk jalan seperti anak kecil merayap-merayap. Allah Maha Adil. Allah turunkan sebuah aki-aki orang udah setengah bayar
menghampiri dirinya, memegang tangannya, lalu dia mengucapkan, "Kenapa cu, jalannya merangkak?" Lalu orang ini berkata, "Tidak tahu saya kena penyakit apa. Boleh Aki megang, Aki obati." Lalu dia berucap, "Saya sudah tidak memiliki uang lagi, karena saya sudah habis-habisan berobat ke sana ke sini." Tidak disangka-sangka aki-aki itu sukarela untuk membantu anak muda ini untuk sembuh, wahai sahabat. Dia minta apa? Cuma minta rokok jinggo 2 bungkus. Ketika dibawa ke rumah, diberiin rokok jinggo 2 bungkus, lalu dia membacakan sebuah mantra-mantra. Dia itu mantra-mantranya yang didengar itu adalah doanya adalah seperti doa-doa bahasa Sunda. Ketika dia menghisap rokok, lalu dia meludahkan badannya, terus dia kayak gitu. Ketika dia tidak bisa duduk, tadi dia duduknya begini, ketika disuruh lepas tangan satu sebelah, itu tidak merasakan nyeri lagi. Ketika tangan kanannya disembuh dengan ludahnya berikut asapnya, lalu dia bisa tegak kembali, wahai sahabat. Itu sangat aneh, wahai sahabat. Berobat ke sana ke sini, ngurut, terapi, ke dokter, tapi cuma rokok jinggo itu bisa bergerak. Ketika dia mengobati, dia berucap, "Jangan merasa geli dengan ludahnya." Karena apa? Ludahnya sangat luar biasa, wahai sahabat. Yang tadinya tidak bisa bangun, dia bisa bangun. Yang tadinya dia tidak bisa duduk, dia bisa duduk. Yang tadinya dia tidak bisa berjalan merangkak, akhirnya dia jalan normal, wahai sahabat. Dengan ilmu saya tidak tahu ilmu apa yang dia baca, wahai sahabat. Tapi yang saya tahu cuma rokok jinggo 2 bungkus. Itu bisa ini, wahai sahabat. Yang kedua, santet, wahai sahabat. Kenapa? Ketika kita terkena ilmu santet, kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca apa yang kita bisa, wahai sahabat. Ketika kita baca bisa Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah. Ketika kita bisa baca ayat kursi, bacalah ayat kursi. Ketika kita terkena ilmu santet ataupun kita terkena santet, wahai sahabat, jangan kita menyerah, lalu kita lawan. Cara lawannya kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu santet itu semakin hari semakin lemah di dalam tubuh kita, wahai sahabat. Karena ilmu santet ini didirikan dengan rasa kebencian yang sangat luar biasa. Semakin dia benci, semakin menggerogoti dalam tubuh yang terkena santet ini, wahai sahabat. Makanya hati-hatilah dalam berucap, dalam berkata, dalam setiap komen-komen di media. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, wahai sahabat. Itulah pesan saya kepada sahabat-sahabat ibu dimanapun berada. Biarin orang yang tidak percaya dengan ilmu santet, tidak percaya dengan ilmu goib, itu tidak jadi masalah, wahai sahabat. Tetapi saya pesan kita harus hati-hati dalam berucap dan berkata di dalam sosial media ataupun di dunia nyata, wahai sahabat. Kalau sudah terjadi mau kata apa? Kepada sahabat jiwa dimanapun berada, kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.